Yi Tian, kau benar-benar membawa kelompok orang tua lemah sakit dan cacatmu ini, dan baru saja mendirikan sekte untuk berpartisipasi dalam pertemuan ujian ini. Lin Rele, Kiao Songcheng, kalian berdua seperti hantu bergentayangan. Yi Tian, kau mungkin belum tahu kan? Song Cheng sudah diangkat oleh Yang Mulia Abadi sebagai murid tertutup. Selain itu, dia menghabiskan ratusan juta untuk mendapatkan elixir penempa tubuh. Sekarang, dia master tahap jarum emas lahir. Kultivasi jarum emas. Sungguh menakutkan. Ini adalah Yi Tian. Dia terlihat biasa saja dalam keterampilan. Dia berhasil menakuti kalian semua, sampai dalam keadaan seperti itu. Sungguh memalukan. Pelajaran guru benar. Yi Tian ini mendirikan sekte rebahan, dan sekarang berpikir dia tak terkalahkan. Guru, Anda harus membalaskan dendamku. Benar guru, anak ini mengandalkan desa tempat dia tinggal, di mana energi spiritual melimpah. Dia mempelajari beberapa mantra kecil, dan menjadi tak terkendali. Juga merampas senjata suci guru. Guru, pasti tidak akan mudah memaafkan dia. Sekte rebahan apa? Saya bahkan belum pernah mendengarnya. Dengan fondasi sekte King Yun saya mengirimkan kultivator manapun untuk menghancurkan mereka akan mudah saja. Orang tua ini bahkan tidak perlu bertindak. Yi Tian, apakah kau pikir jika kau tidak kembali ke grup, kau bisa mengancamku? Aku memberitahumu, grup keluarga Kiaoko tak ingin itulah. Sekarang, ini adalah era para kultivator. Bahkan jika aku Kiao Songcheng berkultivasi, aku akan tetap berada di atasmu. Jadi dia Yi Tian. Dia hanya menyamar. Gunakan nama ketua sekte menipu saya. Ketika pertemuan ujian dimulai, saya akan membuatnya mati di tangan saya. Untuk meredakan kebencian di hati saya. Kakak Yi Tian, ini bahkan belum dimulai, dan kamu sudah menjadi sasaran kritik publik. Pertemuan ujian resmi dimulai. Ketika berbagai sekte masuk, mereka tanda tangan fakta hidup mati. Selama pertemuan ujian, masing-masing dapat memilih lawan mereka untuk memberi peringkat 100 sekte. Yang kalah akan berada di bawah belas kasihan pemenang. Setelah tantangan diterima, tidak boleh ada penyesalan. Jika tidak, seseorang akan menderita dampak buruk dari dao surgawi. Mengapa aku merasa rasa dingin merayap di tulang punggungku? Guru, desa Taiping kaya akan energi spiritual. Selama kita mengalahkan mereka, menempatkan diri kita di desa Taiping, dan berkultivasi, upaya kita hasilkan 2 kali lipat. Desa Taiping adalah tanah leluhur kami. Kamu tidak bisa seenaknya mendudukinya. Tepat sekali. Leluhur kami telah tinggal di sini selama beberapa generasi. Mengapa kalian harus mendapatkannya hanya karena kalian menginginkannya? Aku tahu kau orang tua bangka, memiliki niat buruk. Kau mendambakan energi spiritual yang melimpah. Desa Taiping kami. Yi Tian, jika kamu tidak mau menerima tantangan, itu juga tidak masalah. Namun, semua orang di sekte rebahan harus melumpuhkan kultivasi mereka sendiri. Tak akan kultivasi keabadian lagi selamanya. Sungguh kejam. Era kultivasi telah tiba. Jika kita melumpuhkan kultivasi kita sendiri, kita di bawah belas kasihan mereka. Karena kalian semua mendambakan desa Taipingku, maka jangan salahkan aku. Karena menginginkan sesuatu dari kalian, aku berani menerima tantangan. Yi Tian, sekte yang baru kau dirikan, masih ingin menantang sekte King Yun fondasi mendalam. Bukankah itu jalan buntu? Sekte rebahanku menerima tantangan. Namun sekte King Yun kalian tidak layak. Yi Tian, beraninya kamu meremehkan sekte King Yun kami. Aku tidak meremehkan sekte King Yun kalian. Aku meremehkan kalian semua. Hari ini, aku Yi Tian menantang 100 sekte abadi. Kalian semua, majulah bersama-sama. Sombong. Dengan kekuatan satu orang untuk menantang 100 sekte abadi. Yi Tian, kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri. Apakah aku memiliki kekuatan ini atau tidak? Kalian akan segera tahu. Jika aku kalah, aku bersedia melumpuhkan kultivasiku dan menyerahkan tanah yang diberkati. Jika aku menang, kalian semua serahkan segel pemimpin sekte kalian. Sombong. Han Wei dari sekte Suantian menerima tantangan. Kaulah anak muda, baru menyamar jadi ketua sekte dan mempermalukan kami. Hari ini, orang tua ini akan menunjukkan sesuatu padamu. Sekte Suantian kalian, apakah kalian kehabisan ahli? Aku menyarankan kalian untuk mengirim orang lain. Dengan kultivasimu di sini, kau bahkan tidak layak diperhatikan. Mencari mati. Orang ini adalah murid utama
milik Sekte Suantian. Kultivasinya sudah mencapai puncak tahap Huaishen. Kali ini kau pasti mati. Yi Tian, hanya bisa sombong sebentar lagi. Nanti, mari kita lihat apakah kau masih bisa tertawa. Jadi itu adalah kultivasi Huaishen. Maka aku hanya bisa mengirimkan orang dengan kultivasi terlemah dari sekte rebahan kami. Jika tidak, satu serangan akan memusnahkan jiwamu dan mengubahmu menjadi abu. Kakek buyut. Mengapa kakek buyut tidak pergi? Apa katamu? Kakek buyut. Giliran kakek buyut untuk bertarung. Baiklah. Terlalu melebih-lebihkan diri sendiri untuk benar-benar mengirimkan lelaki tua yang tak bisa berjalan dengan benar. Tampaknya sekte rebahan ini benar-benar tidak memiliki ahli. Orang tua ini, kenapa dia berbau seperti orang tua? Dia tidak akan begitu takut sampai buang air di celanakan. Ye Tian, kau benar-benar kejam. Kau bahkan memanggil kakek buyutmu ke atas panggung untuk datang dan mati. Apakah masih perlu bersaing? Ini adalah menara reinkarnasi. Setelah terserap ke dalamnya, siapapun di bawah alam Huaishen, dalam waktu 3 tarikan napas, kekuatan spiritualnya akan menghilang. Dalam waktu 10 tarikan napas, mereka akan berubah menjadi debu. Kalian semua pasti mati. Ini adalah artefak abadi. Yi Tian, kau pasti mati. Nah, mengapa kau belum mulai? Aku lelah berdiri. Kalian para kultivator, apakah kalian semua hanya bicara saja? Artefak abadi apa? Kurasa tidak ada satupun yang sebagus sekopku. Kau orang tua bangka, beraninya kau menghinaku. Mati. Setelah kau terserap ke menara reinkarnasi, aku ingin lihat. Apakah mulutmu masih sekeras ini? Sekop melawan menara reinkarnasi. Yi Tian, ini adalah harga dari kesombonganmu. Nanti, ingat saja untuk mengambil kakek buyutmu. Bawa alat ini. Yi Tian, bukankah kau membawa kelompok priuh dan wanita tua ini untuk berpartisipasi dalam pertemuan ujian? Kukira kau sengaja membunuh orang untuk melakukan penipuan asuransi. Serap. Ini, bagaimana ini mungkin? Ini Benda tak berguna apa ini? menara reinkarnasiku. Bagaimana ini mungkin? Ini adalah artefak abadi. Para ahli biasa sama sekali tidak bisa melawannya. Bagaimana ia tiba-tiba saja dikalahkan? Selain itu, ia bahkan dihancurkan oleh seorang lelaki tua. Apa kau sudah makan? Kekuatanmu sangat kecil. Kau orang yang berintegritas bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dihina. Yi Tian, beraninya kau membiarkan bawahanmu menghina seorang ahli Huaishen. Kakek buyutku benar. Ini semua adalah orang tua yang hampir berada di liang kubur. Namun kalian bahkan tidak bisa mengalahkan mereka. Beraninya kalian berkultivasi abadi. Kau, beraninya kau menghinaku. Seorang Huaishen bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dihina. Yi Tian, kalian semua benar-benar keterlaluan. Kalian sudah tidak sanggup menghadapi ini. Aku lihat kalian semua tidak pandai dalam kultivasi abadi, dan ketahanan mental kalian masih sangat buruk. Yi Tian, aku akan melawan kalian semua sampai mati. Orang tua, mati. Terlalu lambat.
Aku bahkan belum mengerahkan tenaga, dan dia sudah dipukul jatuh. Bagaimana itu mungkin? Teknik gerakan yang luar biasa ini. Sekta yang tidak mencolok ini. Bagaimana bisa memiliki master seperti itu? Orang tua yang bertani ini. Bagaimana dia bisa begitu hebat? Mungkinkah Hanwei Master Huashen ini juga memiliki beberapa kelemahan? Aku sudah bilang pada kalian semua, kalian tidak bisa mengalahkan mereka. Namun kalian menolak untuk percaya. Selanjutnya, siapa lagi yang berani menantang sekte rebahan kami? Aku akan. Lin Bin dari sekta Xiao Yao menantang sekta rebahan. Aku menolak untuk mempercayainya. Sekelompok pria dan wanita tua benar-benar bisa mengalahkan. Aku seorang master pemurnian kekosongan. Alam pemurnian kekosongan. Aku menyarankan kalian semua untuk cepat cari master sejati. Orang tak berguna belaka sepertimu, gurik murid sekte rebahan kami. Hanya dengan gerakan biasa, kau tidak akan mampu menahannya. Yi Tian, di antara segudang sekta abadi, satu-satunya berani tak hormati master pemurnian kekosongan adalah kau. Lihat berapa lama kesombonganmu bertahan. Yi Tian, mungkin kau masih belum sadar. Kakak senior Lin Bin bukan hanya seorang master kultivasi, tetapi juga seorang master dao pedang. Begitu pedang Qingyun dihunus, ia tidak akan kembali sampai mencicipi darah. Hari ini kalian semua pasti akan binasa. Aku menasihati kalian semua untuk, dengan patuh mengakui kekalahan, sebuah desa yang belum lama berkultivasi. Master macam apa yang bisa dihasilkannya? Alam pemurnian kekosongan ini jarang ada di dunia ini. Apalagi memegang artefak abadi. Kalian kemungkinan hanya akan menderita ribuan panah menusuk. Hati kalian di tangan Lin Bin. Kata-kata sombong apa yang kau ucapkan? Pemurnian kekosongan apa? Artefak dewa apa? Menurut pendapatku, itu tidak bisa dibandingkan dengan sekte rebahan kami. Anak muda, berani ucap kata besar begitu. Aku ingin melihat bagaimana cangkul rusak dari desa kalian ini bisa menahan artefak abadi milikku. Pedang Qingyun, hunus. Aku akan datang. Memegang hanya cangkul rusak. Berani lawan artefak abadi milikku. Bagus. Hari ini aku akan membiarkanmu merasakan sensasi ribuan panah menusuk hatimu. Artefak abadi apa? Ini. Bukankah ini hanya tumpukan besi tua? Terlalu melebih-lebihkan kemampuanmu sendiri. Lin Bin adalah master dari Dao Pedang. Pedang Qingyun, artefak abadi agun. Di antara generasi muda, sedikit yang bisa melawannya. Seseorang yang baru saja memasuki sekta abadi, memegang cangkul, ingin melawannya. Bermimpilah. Yi Tian, apakah kau bercanda? Kau pikir ini adalah desamu, tempat kau bertani dan pergi ke pasar. Siapapun bisa mengambil satu cangkul dan ikut bertarung. Pulanglah lebih awal dan patuh menjadi budak korporat hingga mencapai titik ini hari ini. Kau yang tak berguna, masih berani bermimpi untuk berkultivasi. Kau pikir bisa bawa orang-orang ini untuk naik ke surga bersamamu? Artefak abadi. Benda rusak ini. Jika kau membawanya ke desa kami, stasiun daur ulang besi tua tak mau, dan kau masih berani bawa ke pertemuan ujian pamerkan. Masih berani bicara keras. Ribuan pedang kembali ke asal. Seperti yang diharapkan dari pedang Qingyun. Sangat tajam. Dengan aura mengesankan seperti pelangi. Yi Tian, aku hanya akan menunggu dan melihat orang-orangmu. Bagaimana mereka tercabik-cabik. Pergi. Benang. Baiklah, Bagaimana ini mungkin? Ini adalah artefak abadi. Bagaimana bisa dikalahkan oleh cangkul? Benda apa ini? Ini adalah... Bisakah ini bahkan disebut artefak abadi? Pemulung di desa kami meremehkan sampah semacam ini. Kau. Mustahil. 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 Aku kultivasi susah payah 30 tahun.
untuk mencapai alam The film pemurnian was kekosongan. translated and narrated by Bagaimana M mungkin Media. aku dikalahkan dengan mudah oleh cangkul rusak? Mustahil. Bagus. Memegang alat pertanian. Mereka berturut-turut mengalahkan dua master hebat. Bagaimana ini mungkin? Mungkinkah orang tua ini salah menilai? Apa yang mereka pegang bukanlah barang biasa. Artefak Dao di atas artefak abadi. Artefak Dao. Artefak abadi sudah langka di dunia ini. Dan artefak abadi adalah satu di antara 10.000. Artefak Dao. Itu adalah artefak magis legendaris, jarang terlihat dalam sejuta tahun. Sektor bahan punya dua artefak Dao. Biar ku beritahu. Di antara kelompok orang ini, hanya kau yang memiliki mata yang jeli. Sektor bahan kami punya banyak benda seperti ini. Hanya artefak Dao itu saja. Itu adalah batas dari artefak sihir. Tapi itu bukan batas dari sektor bahan kami. Benar. Sekarang berlututlah dengan patuh. Dan panggil aku Leluhur Agung. Jika senang terima kau jadi murid. Dan menganugerahkannya kepadamu. Sombong. Benar-benar sombong. Yi Tian, kau hanya menikmati kemuliaan artefak Dao. Kau kalahkan dua master itu. Ketika mereka lengah, jika kita benar-benar berbicara tentang kekuatan, apa nilai murid-murid sektemu itu? Bahkan, Jangan hanya bicara besar. Jika kau berpikir, sektor bahan kami adalah sampah, maka majulah dan tantang kami. Sektor bahan kami akan menemanimu sampai akhir. aku. Itu adalah Benar. Sekte kami sangat buruk. Kamu bahkan tidak berani menantang. Sangat pengecut. masalah kultivator ini. Bagaimana seseorang bisa menggunakan keberanian ini untuk mengukurnya? Ketua Kiao. Mendirikan grup, perusahaan itu bangkrut. Masuk sekte abadi. Tidak berani berkultivasi. Kau jangan-jangan takut kehilangan seluruh sekte Qingyun. Kepada kami ya. Yi Tian kau. Sekte Qingyunku memiliki fondasi yang mendalam. Pria sepertimu, jauh dari cukup. Sekte Qingyunku akan bertindak. Biarkan aku. Aku menolak untuk percaya. Sekte rebahanmu. Setiap orang adalah master. Setiap orang adalah makhluk suci. Setiap orang bisa memiliki Sang Su seorang ahli racun Gu dari Sigan. artefak Dao. Bagus sekali. Orang ini adalah ahli racun Gu dari Sigan. Di hadapannya, semua trik kecilmu tidak berguna. Tinggal tunggu racunnya bereaksi dan mati untuk dimanipulasi oleh cacing Gu menjadi mayat berjalan. Racun Gu, kakak Ye Tian. Kalau begitu, apakah itu? Banyak sekali serangga. Tidak, Ling Er takut. Takut. Kalau begitu bagus. Aku akan menantangmu. Kamu menantangku. Tepat sekali. Aku akan menantangmu. Apakah kau berani menerima tantangan itu? Tidak mungkin. Aku paling takut pada ular serangga dan sejenisnya. Aku tidak bisa mengalahkannya. Tidak, aku takut. Sudah takut. Jangan bilang sekte rebahanmu akan menyerah. Siapa bilang kami tidak berani menerima tantangan? Adik perempuanku di sini. Untuk mengalahkan orang barbar Sigang ini, itu hanyalah hal yang sangat mudah. The film was translated Kalau and begitu aku akan narrated menunggu by M untuk Media. melihat bagaimana kau akan mengalahkanku. Kakak Ye Tian, omong kosong apa yang kamu bicarakan? Tidak, aku benar-benar takut. Aku takut. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Tentu saja tidak apa-apa. Hanya serangan ringan. Sebentar lagi, kau tidak akan merasakan apa-apa lagi. Yi Tian, kau cukup kejam. Kekasih masa kecil yang begitu cantik. Kau mendorongnya keluar untuk mati. Kita bahkan belum tahu siapa yang akan mati. Ling Er, naiklah saja ke sana. Lakukan saja seperti yang biasa. Aku ajarkan padamu. Baiklah, Lakukanlah. Lakukanlah. Lakukan. semangat. Terlihat sangat lemah. Dan sangat penakut. Aku takut satu gerakan akan membuatmu ketakutan setengah mati. Karena kau sangat takut pada cacinggu. Maka jangan salahkan aku. Jangan berlutut. Wan Gu Peisin. Jangan mendekat ke sini. Jangan mendekat ke sini.
Aku tahu Ling Er memiliki fisik yang istimewa. Kultivasi hasil 2 kali dengan setengah usaha. Aku tidak menyangka, hanya dalam beberapa hari, dia bisa langsung membunuh seorang master di puncak tahap pemurnian kekosongan. Kekuatan ini sungguh menakutkan. Bukan aku. Kakak Ye Tian, serangga-serangga itu terlalu menakutkan. Mereka sangat menakuti Ling Er. The film was translated and narrated by M Media. Bagaimana ini mungkin? Sekte rebahan ini, bukankah itu baru didirikan beberapa hari lalu? Bagaimana bisa ia memiliki kekuatan sekuat itu dan begitu banyak master? Jadi begitu. Anak ini, dia terlihat jujur dan patuh. Tetapi kenyataannya dia sangat licik. Dia sebenarnya menyembunyikan begitu banyak rencana tersembunyi. Dia berpura-pura menjadi babi untuk memakan harimau. Dia ingin kita jatuh ke dalam perangkapnya. Aku. Benarkah? Guru, apa maksudmu dengan ini? Beberapa orang tua yang terlihat biasa-biasa saja ini, sebenarnya mereka master di antara master. Sekte rebahan kami. Mungkin, mereka bahkan mungkin adalah leluhur pendiri sekte. Maksudmu? Dia sengaja berpura-pura tidak tahu untuk membuat kita lengah, berpikir bahwa di sekte mereka ada master kultivasi abadi di mana-mana, sehingga tidak ada yang berani menantang mereka. Bagus sekali Ye Tian. Benar-benar bisa memikirkan rencana sejahat itu. Ye Tian, kau pikir pakai leluhur lama sekte untuk bergerak lebih dulu dapat melindungimu sepenuhnya. Bermimpilah. Selanjutnya, yang mulia ini akan menantangmu Ye Tian. Kau bahkan tidak bisa mengalahkan kultivator terlemah sekte kami. Kau tidak pantas menantangku. Sudah kuduga. Ye Tian, kau hanya ingin menggunakan leluhur lama sekte untuk menyamar sebagai pendatang baru, untuk menakut-nakuti kami. Kalau tidak, mengapa kau tidak berani bersaing denganku? Aku memberimu muka. Kau sudah sangat tua. Jika kau sampai kalah dariku, kau akan sangat malu. Kau akan benar-benar dipermalukan. Ye Tian, kau masih berani menghinaku. Aku tidak hanya akan menghinamu, aku akan menghina di setiap sekte. 100 sekte abadimu juga, semuanya sampah. Sombong, kau bocah. Kau benar-benar terlalu sombong. Hari ini, aku harus memberimu pelajaran. Aku sangat suka kau yang seperti ini, yang kesal padaku, tapi tidak bisa berbuat apa-apa padaku. Nah, jangan lancang. Hari ini, aku akan bersaing denganmu dalam Hyujian Facing. Apakah kau berani menerima tantangan itu? Yujian Facing. Ya Tian, tapi kita belum pernah berlatih seni pedang sebelumnya. Apa yang harus kita lakukan? Orang tua bangka ini, dia benar-benar tidak tahu malu. Dia jelas tahu kami tidak punya pedang. Namun dia bersikeras untuk berkompetisi. Tepat sekali. Dan ini seharusnya apa? Sekte kultivasi abadi yang hebat. Menggertak sekte baru kami. Benar-benar tak tahu malu. Tepat sekali. Kalian hanya menindas orang jujur. Tepat sekali. Kau. Tepat sekali. Kau benar-benar tak tahu malu. Kalian semua. Memang. Orang udik yang kasar. Ye Tian. Pertemuan ujian jadi titik awal kita. Mengelilinginya sekali. Dan siapapun yang kembali ke sini lebih dulu akan menjadi pemenang. Jika kau tidak berani menerima tantangan itu, maka serahkan. Desa Taiping. Apa yang perlu ditakutkan? Aku terima tantangannya. Kau bahkan tidak punya pedang abadi. Aku ingin lihat bagaimana kau akan bertanding hari ini. Kau mau bertanding dengan apa? Aku memang tidak punya pedang abadi, tapi aku sudah memikirkan artefak sihir yang sangat cocok. Aku akan menggunakan ini untuk bertanding Yujian Facing dengan kalian. Kakak Ye Tian. Ye Tian, kau mau pakai sepeda roda 3 rusak. Yujian Facing. Pikiranmu tidak bodoh kan? Semua orang tahu bahwa Yujian Facing, artefak spiritual yang dibutuhkan, harus ringan tipis dan ringkas. Dengan cara ini, itu dapat mengurangi hambatan angin
dan meningkatkan kecepatan. Yi Tian, dalam perlombaan ini di mana setiap detik sangat berharga, kau benar-benar pakai sepeda roda 3 rusak untuk ikut serta dalam kompetisi. Apakah ada yang salah dengan Pikin INM? Yi Tian, aku sarankan kau, sebaiknya cepat berlutut minta maaf dan akui kekalahan. Jangan buang waktu kami. Tepat sekali Yi Tian. Kau menggunakan sepeda roda 3 listrik rusak, Eugene Facing. Apa kau sudah gila? Yang lain sudah menyelesaikan 10 putaran, dan kau mungkin bahkan belum mulai. Aku tahu artefak spiritualku canggung. Tapi, bukankah ini agar aku bisa memberi keluarga sekte abadi kalian sedikit muka? Kalau tidak, jika kau kalah terlalu parah, dan dia bunuh diri karena malu, bukankah itu akan menjadi dosa besar bagiku? Kau. Baiklah. Aku ingin melihat. Kau membual sebesar itu. Dan tidak bisa The film was membuktikannya. translated and narrated Kakak by Tian, Media. apakah kamu punya keyakinan menggunakan sepeda roda 3, pimpin Eugene Facing VI mereka? Kita pasti akan kalah. Bahkan kau tidak percaya padaku. Aku tidak. Aku paling percaya pada kakak Tian. Kakak Tian, bilang kamu bisa. Maka kamu bisa. Begitulah seharusnya. Jangan khawatir. Orang tua ini terbang muntah darah. Dia tetap tidak akan menyusul kita. Yi Tian, kau tak tahu apa yang baik. Kau masih berani menghina kami, bahkan sekarang. Ketua Sekte King Yon. Kau mencari mati. Bagaimana aku menghina ketua sektemu? Aku menghina 100 sekte abadi. Aku sekarang. Aku masih hidup baik-baik saja. Kau benar-benar terlalu. Sombong. Tidak tahu luasnya langit. Dan bumi. Lancang. Sampai batasnya. Kau. Ketua Sekte. Dia mengatakan semua kalimatku. Bukan aku yang mengatakan ini. Kalian para kultivator. Apakah hanya ini semua kosakata yang kalian miliki? Apakah kata-kata kalian benar-benar sangat kurang? Bahkan penonton pun mulai bosan dengan ini. Benar. Yi Tian, aku lihat kau hanya cerdik. Yi Tian, tahukah kau mengapa aku meninggalkanmu saat itu? Karena Tentu saja itu karena kau tercela. Jika bukan, karena sifat tercelamu. Apakah Anda bersedia menjadi gundik ketiga? Dan bahkan menjadi selir Kiao Song Chen? omong kosong apa yang kau katakan. Aku bukan yang ketiga. Maaf, sepertinya saya salah bicara. Anda memang bukan gundik ketiga. Mungkin tak akan duduki peringkat 4, 5, 6, 7. Anda seharusnya ini. Tunggu. Kalau begitu mungkin yang ini. Dia memanggilku genit. Dia benar. Cukup. Hari ini kita akan menentukan pemenang dan yang kalah. Jika kau kalah, kau akan menarik diri dari dunia kultivasi dan menyerahkan desa Taiping. Baiklah. Karena Anda sengaja mencari mati, maka saya tidak akan menahan diri. Ling Er, ayo berangkat. Masuk ke mobil. Baiklah. Ling Er, kita akhirnya berhasil keluar sekali ini. Saya ingin membawa Anda untuk merasakan pemandangan global. Baiklah. Aku tidak salah dengarkan. Kau mengendarai sepeda roda 3 listrik rusak. Bandingkan dengan terbang pedang. Dan kau bahkan ingin membawa seseorang. Jadi kenapa? Saya hanya ingin membawa Ling Er untuk melihat bagaimana orang tua ini mempermalukan dirinya sendiri. Sombong. Betapapun sombongnya dirimu sekarang, begitulah menyedihkannya kekalahanmu nanti. Saya rasa Andalah yang akan kalah nanti, bukan? Mengapa Anda tidak menyerah dengan patuh sekarang? Saya rasa Anda mungkin masih bisa menyelamatkan muka. Baiklah. Hentikan omong kosong. Mari kita mulai dengan cepat. Aku tidak sabar untuk memenangkan desa Taiping milikmu. 3, 2, 1. pergi. Pergi. Hanya ini. Kau ingin menang hanya dengan ini. Biar ku beritahu, guru kami sudah terbang kembali. Belum tinggalkan teras Xianghua. Ketua sekte kami. Dia tidak mungkin benar-benar membiarkan kami tereliminasikan. Dasar sampah, kau bahkan tidak bisa terbangkan. Yi Tian, aku sarankan padamu, tidak memalukan untuk berlutut dan memohon ampun sekarang. Akui saja kekalahan. Apa yang terburu-buru? Saya biarkan saja dia terbang ke Nanhai dulu. Dia tetap tidak akan menang. Yi Tian, kau masih keras kepala di sini. Kematian sudah di depan matamu.
Di mana Yitian? Kenapa dia menghilang? Seperti yang diharapkan dia, masih hanya seorang pemula. Dibandingkan dengan yang mulia ini, aku mengambil keuntungan darinya. Dia benar-benar mengendarai sepeda roda 3 listriknya ke atas sana. Sudah kubilang sejak lama, kalian tidak boleh meremehkan ketua sekte kita. Benar ketua sekte kita sangat kuat. Orang tua itu hanya unggul 3 detik. Mungkin The sebentar film was lagi, ketua translated sekte kita and akan menang. narrated by Angan-angan. M-Media. Meskipun hanya 3 detik, tetapi bagi para kultivator, cukup untuk perjalanan 1000 li. Aku khawatir ketua sekte sekarang sudah mencapai garis akhir. Yetian pasti akan kalah. Bahkan jika dia bisa mengendarai sepeda roda 3 listrik ke atas sana, lalu kenapa? Kecepatan adalah kuncinya. Benar, aku memberitahumu. Yitian dia pasti akan kalah. Aku sarankan semua orang dari sektor bahan untuk segera berlutut dan meminta maaf sekarang. Bahkan bayangan Yetian pun tidak terlihat. Kompetisi dimenangkan orang tua ini. Guru. Hebat, guru akan menang. Ketua Sekte Su. Ketua Sekte Su, kita bertemu lagi begitu cepat. Ketua Sekte Su, lama bagi Anda terbang ke sini. Anda tidak pandai bertarung. Artefak dao Anda tidak bagus. Terbang pedang masih selemah ini. Kalian semua. Aku takut kalian tidak akan menyusul. Jadi aku hanya menggunakan 30% kekuatanku. Ketika aku menggunakan 50%, aku khawatir kalian bahkan tidak akan melihat bayanganku. Kalian bahkan tidak akan melihat. Benarkah begitu? Cahaya emas muncul dengan cepat, selimuti dan lindungi tubuhku. Maju. Aku menolak untuk percaya bahwa Yetian mengendarai raksasa seberat itu. Masih bisa menyusulku. Ketua Sekte Su, kita bertemu lagi begitu cepat. Ini tidak mungkin. Batas kecepatan Anda bukan. Sekte King Yun Anda tidak bagus di atas maupun di bawah. Bagaimana bisa memiliki kelemahan di mana-mana? Cahaya emas muncul dengan cepat, melindungi tubuhku. Menciutkan tanah menjadi 1 inci. Sepenting hukum memerintahkan. Maju. Yang mulia ini telah mengerahkan semua kekuatan spiritual. Aku menolak untuk mempercayainya. Bocah Yetian itu baru berkultivasi selama beberapa hari. Dalam hal kekuatan spiritual yang mendalam, bisakah dia dibandingkan denganku? Ketua Sekte Su. Ketua Sekte Su, kamu lelah bukan? Kenapa tidak masuk mobil istirahat? Kami akan mengantarmu. Apel, kau. Benar. Ketua Sekte Su, masuk ke mobil. Kami akan mengajak Anda jalan-jalan. Kalau tidak, jika Anda kalah terlalu parah, Anda akan kehilangan semua muka. Ketua Sekte Su, kalau begitu kami akan pergi duluan. Sampai jumpa. Aku kembali. And narrated by M-Media. Baru saja dibicarakan dia sudah muncul. Ketua Sekte Su, setengah jam sudah berlalu. Kamu baru turun sekarang. Keterampilan terbangmu tidak terlalu bagus. Dan keterampilan mendaratmu juga tidak terlalu bagus. Ling Er. Kalau begitu saya harus mengkritik Anda sedikit. Meskipun Ketua Sekte Su dan kelompoknya tidak dapat dipercaya dan kurang bermoral. Tapi kita harus beradab dan sopan. Maafkan aku Ketua Sekte. Aku salah. Sekte King Yin mereka. Meskipun mereka memiliki kekurangan di mana-mana. Dan tidak cocok untuk kultivasi. Tapi, aku juga tidak bisa meremehkan sesama kultivator. Itu baru benar. Kritik saya tidak sia-sia. Sekte King Yun ini, sekte besar kultivasi 100 tahun. Kultivasi abadi mereka kurang bagus. Tapi kita juga harus menghormati para senior dalam kultivasi abadi. Maafkan aku Ketua Sekte. Ling Er tahu kesalahanku. Kalian semua. Ketua Sekte Su ini, saya juga punya beberapa kata untuk Anda. Lain kali Anda harus memilih proyek yang Anda kuasai. Kalau tidak, kalau kalah parah memalukan.
Tepat sekali. Kalian semua sudah keterlaluan. Guru, apakah bocah ini benar-benar mengalahkanmu? Ini tidak mungkin. Bagaimana ini bisa mungkin? Dia memang cepat daripada yang mulia. Sedikit lebih ini. Namun, tunggangan di bawahnya jelas bukan sepeda roda 3 biasa. Itu hanyalah yang mulia ini yang meremehkan musuh. Bukankah mereka bilang ketua sekte Su, kultivasi capai puncak transendensi kesengsaraan? Ye Tian ini, bukankah dia baru mulai berkultivasi? Yi Tian ini, metode macam apa yang dia gunakan? Bagaimana mungkin dia bisa, hanya dalam beberapa hari, berkultivasi hingga puncak Washin? Tidak percaya. Tak percaya, tantang kami terus. Namun sebelum menantang, Anda harus menyerahkan segel otoritas sekte Anda dan menjadi bawahan sekte rebahan saya. Kau, Lantang. Segel otoritas dasar sekte kami. Bagaimana kami bisa dengan mudah menyerahkannya? tepat sekali, itulah fondasi sekte kami. Serahkan mudah kepadamu. Sekte Suan Tianku, bukankah kita akan ditertawakan oleh orang luar? Benar sekali. Hanya dengan satu kompetisi, kau ingin mencaplok 3 sekte utama kami. Yi Tian, The film was bukankah kau sedikit translated terlalu and serakah? narrated by M Media. Aturan sudah ditetapkan olehmu sebelumnya. Jika kamu kalah, kamu harus memberikan segel otoritas sekte itu kepada kami. Jika kami kalah, kami harus menyerahkan desa Taiping. Mengapa kamu tidak menepati janjimu? Kalian orang kota, bagaimana kalian bisa tidak menepati janji? Benar-benar tidak tahu malu. Tepat sekali kau mengatakan ini. Tidak bisa menang dalam pertarungan. Dan sekarang kau mulai tidak masuk akal. Kalian semua, kultivasi kalian masing-masing tidak hebat. Namun kulit kalian sangat tebal. Siapa bilang kami tak hormati perjanjian? Jelas kau yang menggunakan tipu daya untuk memenangkan kompetisi. Sekali adalah curang, 2 kali adalah tipuan, tetapi 3 atau 4 kali masih tipuan. Kau pura-pura lemah kalahkan kuat. Menggunakan leluhur tua sektemu untuk melawan murid-murid biasa kami. Bagaimana mungkin kau bisa memenangkan kompetisi? Jika kau tidak menggunakan trik murahan ini, kau ini apa? Kau sudah dikalahkan oleh sekte King Yan. Baiklah, kalau begitu saya akan berbelas kasih dan memberi Anda kesempatan lagi. Murid sekte kami. Anda bisa memilih siapapun yang Anda mau. Apakah aku menantangmu? Tepat sekali. Bukankah Anda sangat sombong dan lancang? Berpikir Anda begitu kuat dan meremehkan sekte rebahan kami. Terakhir kali, aku ingat hanya orang tua biasa bisa menetralkan 50% kekuatanku. Jika aku maju, aku tidak akan dipukulikan. Ada apa? Mungkinkah Anda takut sekarang? Bukankah kakak senior sebelumnya menantang sekte kami? Karena kamu takut, maka aku akan memilih yang terlemah untukmu. Bagaimana kalau begitu? Siapa bilang aku takut? Aku hanya melihat orang-orang ini untuk melihat siapa yang layak menjadi lawanku. Kalau begitu pilihlah dengan hati-hati. Pastikan untuk memilih target yang mudah ya. Siapa bilang aku pilih The film target was mudah? translated and narrated by Aku pilih M lawan Media. sekuatku. Aku ingin menggunakan kultivasiku untuk mengalahkannya dengan terhormat. Apakah ada orang yang tidak takut mati dan berani menantangku? Jika kau punya nyali, majulah. Baiklah. Karena tidak ada di antara kalian yang takut mati, maka jangan salahkan aku. Bibi itu kau. Jika kau punya kemampuan, keluarlah dan naiklah. Naiklah. Mengapa kau memasang ekspresi sengit seperti itu? Kau pikir kau bisa mengalahkanku? Dengan tingkat kultivasimu, tak biarkan kau pukul sekalipun. Bibi, apa yang kau lakukan? Aku hanyalah seorang petani. Ini, apa yang terjadi? Mungkinkah kakak senior juga dipukuli seperti ini oleh wanita tua ini? Hanya wanita tua manapun yang keluar memiliki kekuatan yang tidak boleh diremehkan. Mustahil. Ini benar-benar mustahil. Pasti Bibi itu
memanfaatkan kelengahan kakak senior, dan memukulnya. Kakak senior juga tidak memperhatikan. Itulah mengapa dia jatuh ke dalam perangkapnya. Tepat sekali. Hanya dengan kekuatan sebesar ini, itu bukan apa-apa. Lemah. Terlalu lemah. Kalau aku pakai lebih banyak tenaga, Masih bisa pakai lebih banyak kekuatan. Pukulan itu hampir menghancurkan semua kultivasiku. The film was Monster macam apa translated Bibi ini? and narrated by M Media. jika kau merasa tidak punya cukup kekuatan, kita pakai lebih banyak tenaga. Lupakan saja. Meski kau pakai lebih banyak kekuatan, kau tidak akan melukaiku sedikit pun. Dengan tingkat kultivasimu, kau seharusnya tidak naik sama sekali. Sampah sepertimu harus kembali bertani. Apa yang kau lakukan? Kau benar-benar. Jika kamu tidak bisa menang, katakan saja. Kami tidak akan menganggapmu memalukan. Siapa bilang aku tidak bisa menang? Aku hanya ingin memberikan kepada semua orang pertarungan yang seimbang. Pertarungan seimbang. Ini sepertinya agak sulit. Bagaimanapun juga, sekte rebahan kami tak bisa menemukan yang sekuatmu. Terlalu lemah. Kau. Hei kau. Ya kau. Yang berkacamata. Jika kau punya nyali, naiklah dan bertarung. The film was translated and narrated by M Media. Kau ingin menantangku? Berotot? Tidak berguna. Kultivasi. Apa yang ditekankan? Tingkat kultivasi. Lihatlah seluruh tubuhmu. Otot mati. Jelas kau mendapatkannya dari meminum pil. Kau tidak punya kekuatan nyata. Apakah aku punya kekuatan atau tidak? Kamu akan tahu jika kamu mencobanya. Apakah kamu akan bertarung atau tidak? Ini cukup membosankan. Kamu terus memilih-milih, belum pilih lawan kuat setelah lama. Bagaimana kalau begini? Aku akan memilihkan satu untukmu. Bullshit. Ketua sekte. Bullshit. Ketua sekte. Kamu akan melawannya di putaran ini. Bagaimana? Baiklah. Ye Tian, kau mengatakan ini. Jika kau kalah, kau tidak bisa menarik kembali kata-katamu. Jangan khawatir. Tidak seperti kalian para bajingan munafik. Aku berbeda. Kata-kata seorang pria terhormat sama berharganya dengan tim 4 kuda. Namun jika kamu kalah lagi kali ini, kamu tidak bisa menyangkalnya, bukan? Tunggu, serahkan desa Taiping. Bocah ini baru 6-7 tahun. Meski dia kultivasi sejak kandungan, itu baru beberapa tahun. Aku kultivasi lebih 20 tahun. Bagaimana mungkin aku bisa kalah dari bocah kecil? Majulah. Baiklah. Semoga berhasil. Aku siap. Nah, jangan salahkan aku. Salahkan ketua sektemu karena tidak berperasaan mengirim anak sepertimu untuk menantangku. Telapak kekacauan purba. Ketua sekte. Aku tak pakai banyak kekuatan. Ini tidak mungkin. Setelah kekalahan terakhir, The film was aku mengambil 10 jarum and emas narrated berturut-turut. by M Media. Aku sudah mencapai tahap jiwa baru. Bagaimana mungkin aku bisa kalah bahkan dari bocah kecil? Mungkinkah anak ini sudah mencapai tahap jiwa baru? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Orang biasa berkultivasi selama 10 tahun. Mungkin bahkan tidak memasuki tahap awal. Dia baru saja melepas popoknya. Jika dia bisa mencapai tahap jiwa baru, bukankah itu akan menjadi tamparan bagi kita para kultivator? Lalu bagaimana kakak senior bisa dikalahkan oleh anak ini? Seorang gadis kecil saja bisa dengan mudah mengalahkan ahli jiwa baru. Berapa umurnya?
Hingga memiliki kekuatan seperti itu. Tampaknya sekte rebahan miliknya orang tua lebih setengah abad. Pasti jauh lebih tangguh. Sepertinya desa Taiping ini benar-benar tanah harta geomantik untuk berkultivasi. Hasil ganda dengan setengah usaha. Kalau tidak, bagaimana bisa menjelaskan seorang anak kecil memiliki ranah jiwa baru? Aku juga tidak tahu. Pokoknya, setelah aku makan jarum emas yang diberikan oleh ketua sekte, aku menjadi seperti ini. Jarum emas. Hanya satu jarum emas bisa menjadikan seseorang ahli jiwa baru. Aku tidak percaya. Siapa lanjut tantangan sekarang? Ketua sekte. Aku membunuhnya. Aku membunuhnya. The film was translated and Lihat semuanya. narrated by M Aku Media. membunuhnya. Ye Tian, apa yang kau banggakan? Pada akhirnya, bukankah kau tetap mati di tanganku? Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kamu tahu punggungku gatal? Apakah kamu menggaruknya khusus untukku? Apa tingkat kultivasi sejatimu? Mengapa kau bisa, tanpa pertahanan apapun, masih menahan serangan kekuatan penuhku? Tingkat kultivasiku. Kamu tidak pantas untuk tahu. Yang perlu kamu ketahui hanyalah bahwa, bahkan serangan kekuatan penuhmu tidak bisa melukaiku sedikit pun. Guru, selamatkan aku. Ye Tian, kau tidak boleh membunuhnya. Para ahli sekte abadi bisa dikalahkan, tetapi tidak boleh dibunuh. Jika kau membunuhnya, itu sama saja memprovokasi beberapa sekte abadi besar kami. Sekte abadi agungmu. Jadi kamu membina jenis sampah cuma tahu serang diam-diam, karena kamu tidak mau mendisiplinkannya. Maka aku akan mendisiplinkannya untukmu. Ini 40 juta milikku, Ye Tian. Ketika sekte-sekte abadi marah, kau tidak akan sanggup menanggung akibatnya. Aku ingin melihat bagaimana aku tidak bisa menahan mereka. Kesempatan bagus. Perhatiannya teralihkan oleh ketua sekte Su. Pukulan fatal dariku sebagai ahli Mahayana pasti akan merenggut nyawa anjingnya. The film was translated and narrated by M Media. Satu lagi datang untuk mati. Pedangku. Cukup. Aku tahu kamu tercela. Berhenti berteriak. Kau. Apa kamu? Karena kau mau serang diam-diam, maka mati di tanganku. Kamu seharusnya tidak punya keluhan kan? Tunggu. Apalagi yang ingin kamu katakan? Ye Tian, kami salah barusan. Tetapi sebagai master di antara para master, memusnahkan generasi muda sepenuhnya. Dan begitu pendendam. Bahkan jika kau naik ke surga di masa depan, itu pasti akan menjadi nol pada catatanmu. Ketua, murid-murid, dan cucu muridmu. Saat ketua sekte kami tidak siap melancarkan serangan mendadak dari belakang. Dan sekarang itu salah kami. Kau sudah menyinggung sekte Kinyon. Apakah kau sekarang berniat menyinggung sekte Xiao Yao kami juga? Jadi kamu ingin kami menelan kerugian diam-diam ini? Aku hanya berharap Ye Tian untuk mempertimbangkan situasinya sendiri. Jangan sampai dia membuat terlalu banyak musuh dan mendapati dirinya tidak bisa bergerak sedikit pun. Hanya kalian semua. Kalian ingin menjadi musuhku. Siapa lagi? Kenapa kalian tak serang bersama? Pasti sulit bagi kalian semua. Setelah berpikir begitu lama, kau cuma bisa langkah jahat serang diam-diam. Xiang Yuan ini seorang ahli tahap Mahayana. Mungkinkah serangan kekuatan penuhnya bahkan tidak menggesernya sedikit pun? Bagaimana Itian bisa menjadi sekuat ini? Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Dia hanya seorang bajingan yangku, dipecat olehku. Dia baru berkultivasi selama beberapa hari. Ini, bagaimana dia bisa sekuat ini? Ye Tian yang tadi mengendarai becak listrik, mampu mengejar ketua sekte Su yang terbang di atas pedangnya. Ini membuktikan bahwa mungkin kekuatannya sudah melampaui puncak melewati kesengsaraan. Dan dia telah menjadi dewa emas 2 akun.
Dewa The Emas film Luo was Agung. translated and Bahkan jika narrated leluhur by dari M-Media. sekte-sekte abadi utama keluar dari pengasingan, mereka tidak akan memiliki kekuatan sebesar itu. Mungkinkah semua orang di sekte rebahan ini adalah monster? Ian Tian, kau membunuh seorang ahli Mahayana milikku. Begitu saja. Bahkan jika orang tua ini bisa mentoleransimu, Dao Langit tidak akan. Dao Surgawi. Jika benar-benar ada Dao Surgawi, hal pertama yang tidak akan ditoleransinya adalah kelompokmu yang plin-plan. Penjahat sok suci. Kau. Meskipun kau pandai bicara. Bahkan jika kau bisa mencapai alam Dewa Emas Luo Agung, lalu kenapa 3 sekte abadi besar kami tidak boleh disinggung oleh orang sepertimu? Dewa Emas Luo Agung. Mustahil, benar-benar mustahil. Demi Kiao Songcheng, aku menggugurkan anakku dengan Yitian. Mereka benar-benar memberitahuku. Aku melewatkan seorang Dewa Emas Luo Agung. Itu adalah kultivator abadi yang paling agung. Hanya selangkah lagi menuju cara naik keabadian yang terkuat di dunia. Orang macam apa yang sebenarnya kulewatkan? Bukan Linele. Apa maksudmu? Kau menyesalinya. Lalu saat itu, aku melakukannya untukmu. Itulah sebabnya aku menyinggung Ye Tian. Sekarang dia sudah mendapatkan kekuatan. Kau menyesalinya. Jadi kenapa kalau aku menyesalinya? Kau harus melihat dirimu sendiri. Menjalankan grup tanpa Yitian. Kau tidak bisa mempertahankannya. Sekarang dalam kultivasi kau tak sebanding dengannya. Aku kau. Apa maksudmu kau, bajingan? Aku. Yitian. Sebenarnya, ketika aku bersama Kiao Songcheng, itu untuk sengaja memotivasimu. Benarkah begitu? Tentu saja jika bukan karenaku. Kau tidak akan mengumpulkan keberanian untuk pulang dan berkultivasi, capai sukses besar dalam waktu singkat, dan memiliki pencapaian yang begitu besar. Jadi kamu mengatakan, aku harus berterima kasih padamu. Untuk kebaikan ini, kau hanya perlu mengingatnya sendiri. Jika bukan karenaku, di mana kau akan berada sekarang? Kau masih akan menjadi karyawan kecil di grup ketua Kiao, bekerja keras sepanjang hidupmu. Kau bahkan tidak akan mampu membeli rumah, apalagi menikah. Semua pencapaian yang kau miliki hari ini, semuanya karena aku, Lin Lale. Lidah yang licin sekali, mengacaukan yang benar dan yang salah. Apa aku mengatakan sesuatu yang salah? Jika aku tidak putus dengannya, bisakah dia bekerja keras untuk memperbaiki dirinya sendiri? Jika aku tidak putus dengannya, dia mundur lalu pulang kultivasi. Jika aku tidak putus dengannya, bisakah dia mencapai apa yang dia miliki hari ini? Baiklah. Kata-kata yang bagus. Bagus. Betapa tidak tahu malunya. Kurasa yang tidak tahu malu adalah kau, bukan? Aku, tepat sekali. Kalau bukan kau lalu siapa? Aku hanya ingin memberi Yitian sedikit tekanan untuk membuatnya lebih baik, itu saja. Siapa sangka kau akan memanfaatkan situasi ini? Lin Rele, sebelumnya, aku pikir kamu hanyalah wajah cantik. Hari ini, kau buatku ubah pandangan sepenuhnya. Kakak Yitian, jangan tertipu olehnya. Dia hanya mengincar sumber dayamu. Dia sama sekali tidak mencintaimu. Ketika Yitian bekerja keras seperti sapi dan kuda, aku membuatnya tunduk padaku. Sekarang dia berkultivasi. Dia masih anjingku. Yitian, aku akan memberimu kesempatan. Selama kau mau kembali padaku dan menyerahkan semua sumber daya kultivasimu kepadaku, aku masih bersedia. Wanita sepertimu, aku akan merasa sial hanya karena kamu menyentuhku. Bagaimana mungkin aku membiarkanmu bersamaku lagi? Bukankah kau baru saja bilang aku? Aku hanya berpikir kamu sangat fasih, mampu membalikkan hitam menjadi putih, mampu membuat hal buruk terdengar baik. Aku sudah tahu. Tian tidak akan mempercayaimu. Lihat, sekarang kamu menyesal, bukan? Terlambat. Siapa bilang aku menyesalinya? Yitian, dia sudah menyinggung 3 sekte abadi agung. Dia tidak akan hidup lebih lama lagi. Terlebih lagi, dia hanya mengandalkan desa Taiping sekarang. Tanah harta domantik ini. Hanya dengan begitu dalam waktu singkat, dia mendapatkan kekuatan seperti itu saja. Jika itu orang lain, mereka hanya akan lebih kuat. Kamu, Pinyalah kau sampan. Tepat sekali. Jika aku punya sumber daya yang sama denganmu, aku pasti akan lebih kuat darimu. Kultivasi abadi ini tidak berguna. Aku lihat bualanmu, benar-benar tak tertandingi. Yitian, beraninya kau menghina ketua Kiao. Bukan urusanmu. Bagaimana jika aku menghinanya? Ketua sekte Qin Yunmu. Aku menghinanya sama saja. Beraninya kau begitu kurang ajar. Sekolah Qin Yunku adalah sekte terbesar di bawah langit, dan ketua sekte sangat berbudi luhur dan dihormati. Hinaan verbalmu tidak menghormati sekolah abadi. Aku lihat cepat atau lambat, kau akan menanggung murka Dao Surgawi. Dunia ini selalu menghormati kekuatan. Jika kekuatanmu tidak cukup, jangan bicara padaku tentang menjadi senior atau tua. Pispot dari dinasti Qing ini, bukankah itu masih digunakan untuk buang air kecil? Kau.
Apa kamu? Di usia setua ini, kultivasimu baru mencapai transendensi kesengsaraan, dan kamu masih berani berteriak di sini. Yi Tian. Aku akan melawanmu sampai mati. Sampai mati. Baru saja dia waspada. Sekarang dia telah membunuh 2 orang berturut-turut, dan merasa sombong. Kalau aku serang mendadak sekarang, aku pasti akan menang dalam 1 pukulan. Tanganku. Aku hanya mengatakan, tidak bisakah kalian memilih tempat yang lebih baik? Bagaimana bahkan tikus bisa masuk ke sini? Hari ini aku akan berbelas kasih. Dan The membantumu film was menangani tikus-tikus ini. translated and narrated by M Media. Yi Tian, orang-orang ini sudah dikalahkan olehmu. Haruskah kau memusnahkan mereka sepenuhnya? Hatimu begitu kejam. Kami tidak bisa membiarkanmu hidup hari ini. Kalau begitu datang dan tantang sektor bahanku. Aku. Baru saja kamu ingin menyerangkan. Nah itu. Itu tidak benar. Itu kamu. Cuaca hari ini sangat bagus. Aku akan memberi kalian semua 1 kesempatan terakhir. Segera berlutut dan minta maaf. Dan bersumpah. Untuk tidak pernah memasuki desa Taipingku lagi. Kalau tidak 100 sekte abadi. Akan menjadi milik sekte rebahanku. Kekuasaan tunggal. Yi Tian, kau sudah keterlaluan. 3. Apakah kau pikir dengan melakukan ini, kau bisa membuat kami berlutut dan memohon belas kasihan? 2. Bermimpi. 1. Energi spiritual yang begitu besar. Mungkinkah Yi Tian hanya menahan diri? Bahkan jika kami mengumpulkan kekuatan ketiga sekte kami, akan sulit untuk melawan. Berlutut. Kami salah sebelumnya. Kami tidak akan berani melakukannya lagi. Tepat sekali, kami akan kembali dan berkultivasi sendiri. Dan tidak akan pernah mengganggu lagi sekte rebahan, Yi Tian, kakak. Ini aku. Aku buta terhadap kehebatanmu. Tolong jangan salahkan aku. Itu semua wanita ini. Ini semua salahnya dia berani merayuku. Kalau tidak, bahkan jika kau meminjamiku 100 keberanian, aku tidak akan berani mencuri orangmu. Kiao Songcheng, apakah kau bahkan manusia? Lalu kau bersamaku. Bukankah hanya demi uangku? Dan demi pengaruhku kan? Kau tanpa henti menggangguku saat itu. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa memecat Yi Tian? Biar ku beritahu, grupku saat ini telah menderita kerugian sekarang yang tak terukur, hampir bangkrut. Kiao Songcheng, sekarang setelah sesuatu terjadi padamu, kau menimpakan semua kesalahan dan semua omong kosong di kepalaku bukan. Kau pikir kau ini apa? Semacam orang baik, kau pelacur busuk. Jika bukan karenamu, kau jelas tahu saat itu bahwa aku punya pasangan. Kau membelikanku mobil rumah tas dan membujukku. Aku selingkuh khianati Tian dan melewatkan orang yang menjanjikan. Aku memberikan semua itu kepada anjing. Aku memberikan semuanya kepada anjing. Cukup. Itu Yi Tian. Jika kau menginginkan wanita ini, ambil dia cepat. Yi Tian, selama kau masih bersedia untuk bersamaku, selama kau bersedia mengajariku kultivasi, aku bersedia memberimu kesempatan ini. Aku bukan tempat barang rongsokan. Aku tidak menerima sembarang sampah. Kau benar. Kau benar-benar jali. Baiklah, aku akan memberi kalian semua 1 kesempatan terakhir. Mulai sekarang, jika ada yang berani mengganggu kedamaian desa Taiping, mereka akan dieksekusi tanpa ampun. Ya, Ya, Ayo pergi. 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 Kembali ke desa lanjut kultivasi. Lanjutkan berkultivasi. Kakak Yi Tian, kau kerja luar biasa kali ini. The film was Sekte dan klan translated abadi itu and narrated sama by sekali M bukan Media. tandingan. Bukan karena mereka tidak sebanding, tetapi karena kalian semua terlalu kuat. Meskipun kalian telah berkultivasi denganku untuk waktu yang singkat,
Bahkan, yang terlemah di antara kalian, telah mencapai alam Mahayana. Aku juga bisa. Pergi dengan tenang. Kakak Yetian, kamu mau kemana? Kalian semua sudah berkultivasi hampir cukup. Aku juga harus pergi ke surga untuk mencari kakakku sendiri. Berkultivasi selama 10 hari. Dan kemudian bisa naik. Kurasa hanya aku. Kakak Yetian. Tapi Linker tidak tega berpisah denganmu. Tidak tega berpisah. Kakek buyut. Kakek buyut. Kakak buyut. Kakek buyut. Kakak Yetian. Apa yang terjadi pada kakak buyut? Tidak bernapas. Mati. Mati. Bagaimana itu mungkin? Mungkinkah? Selama pertemuan ujian, dia menderita cedera serius. Itu tidak mungkin. Baru saja, sedikit orang yang bisa melukainya. Biar kupikir. Kakak buyut berusia lebih dari 80 tahun. Mungkinkah? Dia meninggal karena usia tua. Alam roh sedang bekerja. Manusia biasa menyingkir. Liu Dabao. Umurmu sudah habis. Ikutlah bersama kami. Alam roh. Hebat, kuota bulan ini. Masih ada lebih dari 20 orang. Jika kita tidak bisa menyelesaikan ini, apa yang akan kau lakukan? Katakan padaku. Jika kita tidak bisa memenuhi kuota, apakah Raja Yama tidak akan memotong bonus kinerja kita kan? Alam roh. Bahkan memiliki penilaian kinerja. Dan juga gaji kinerja. Dia sangat pelit. Jika bisa memotong uang, dia pasti melakukannya. Pemimpin yang terhormat. Ketika dia membutuhkan kita, dia melukiskan gambaran besar untuk kita. Ketika dia tidak membutuhkan kita, dia membuat kita bekerja seperti hewan beban. Jadi apa yang bisa kita lakukan mengenai hal ini? Bulan ini, kita masih kekurangan lebih dari 20 kuota. Kita tidak mungkin acak rebut jiwa lebih 20 orang. Desa Taiping tempat kita datangi hari ini. Bukankah penduduknya sudah sangat tua? Bagaimana kalau begini? Kita sebaiknya di sini menunjuk lebih dari 20 orang dan menyelesaikan tugas pada saat yang sama. Bukankah itu tidak pantas? Bagaimana jika kita tertangkap? Bukankah itu akan menjadi akhir bagi kita? Apa yang kamu takutkan? Jika atasan mengetahuinya, tak bisakah beri mereka uang saja? Mereka pencabut nyawa alam roh. Tapi, bukankah orang-orang itu cukup menyedihkan? Mereka seharusnya tidak perlu mati. Berapa usia semua orang itu? Mereka The tidak film akan was hidup lebih lama translated lagi. and Lagi narrated pula, by M mereka semua Media. hanyalah penduduk desa. Siapa yang peduli dengan hidup atau mati mereka? Orang ini tidak mungkin berbicara kepada kita, bukan? Hebat. Mustahil. Bagaimana mungkin orang biasa melihat kita berdua? Kecuali seseorang telah mencapai alam Luo Jin Xian Agung. Tetapi orang seperti itu pasti sudah tidak jauh dari kenaikan. Mereka pasti berada di klan sekte abadi, berkultivasi. Bagaimana mungkin mereka berada di desa kecil ini? Ada benarnya. Mari, cepat. Di sini mencari 20 sekian orang tua di desa Taiping. Kait jiwa mereka dan selesaikan. Mari kita cepat selesaikan kuota kita. Ayo cepat pergi. Cepat-cepat. Di depanku, kalian mau cabut nyawa orangku. Mengaitkan jiwa. Kakak Yetian. Apa sebenarnya yang sedang kakak bicarakan? Anak ini bisa melihat kita. Hebat. Dia pasti seorang kultivator manusia. Alam roh sedang menjalankan tugas. Personel yang tidak berkepentingan. Cepat menyingkir. Jangan menghalangi jalan. Siapa yang menyuruh kalian melakukan ini? Apakah alam roh tidak memiliki keadilan? Tidak ada kewajaran untuk dengan santai mencabut nyawa orang yang masih hidup. Nah, kami adalah keadilan surga. Kami adalah jalan yang benar. Saya akan mengatakannya lagi. Personel yang tidak berkepentingan, cepat menyingkir dari jalanku. Biarkan kami bawa orang ini pergi. Pura-pura patuh dia melanggar. Mencabut nyawa secara acak. Apa bedanya ini dengan pembunuhan? Nah, saya sarankan kamu menyingkir lebih awal. Kalau tidak, saya akan melemparkan muka 18 lapisan neraka, sehingga kamu tidak akan pernah bisa terlahir kembali. Kalau begitu mari kita lihat apakah kalian memiliki kemampuan. Di depanku, cabut nyawa orang hidupnya belum habis. Kamu mencari mati. Kakak Yetian. Dengan siapa sebenarnya kakak berbicara? Kalian, tidak bisakah kalian melihat mereka? Aku tidak bisa melihat mereka. Apa yang terjadi?
mata ilahi gabungan langit dan bumi wujud. Memahami semua fenomena. Binatang macam apa ini? Apa yang sedang terjadi? Kakak Ye Tian. Mereka, tunggu sebentar. Mungkinkah mereka adalah utusan alam roh? Yang legendaris. Hebat. Binatang The apa? film was Kami adalah translated saudara Niusan and dan Masi. narrated by M. Saya beritahu Media. kamu sebaiknya segera lepaskan saya. Jika Raja Yama mengetahuinya, dia pasti tidak akan mengampunimu. Utusan alam roh yang bermartabat. Dengan santai mengambil nyawa manusia. Masalah ini, apakah Raja Yama tahu tentang itu? Banyak pemanen jiwa di alam roh. Siapa tak pernah ambil nyawa? Kami punya begitu banyak pekerjaan. Tidak terhindarkan adanya kelalaian dan kesalahan. Lagi pula, orang-orang tua itu, toh tidak punya banyak tahun lagi untuk hidup. Kami ambil jiwa mereka sebelum waktunya. Mungkin, mereka kemudian bisa terlahir kembali hidup lebih baik. Baiklah, Bukan pertama kali kalian lakukan ini. Jika aku membiarkan kalian pergi, banyak orang akan menderita. apa yang ingin kamu lakukan? Mengesankan. Ye Tian benar. Kami adalah pejabat publik alam roh. Cepat lepaskan kami. Jika Raja Yama mengetahuinya, dia tidak akan melepaskanmu. Tepat. Jika kamu berani menyakiti kami berdua, kami buatmu reinkarnasi 9 masa sebagai sapi dan kuda untuk terlahir kembali di kehidupanmu selanjutnya sebagai seekor hewan. Kalian dengan santai merenggut jiwa orang. Sekarang, kalian berani ancam kakak Ye Tian. Hari ini aku akan menghancurkan kalian. Ling El, jangan gegabah. Mari kita bicarakan baik-baik. Jangan gegabah. Ya, itu salah saya. Aku tak boleh sembarangan rebut jiwa. Tapi kami hanya mengikuti perintah. Ini hanya merebut jiwa bagaimanapun juga. Tidak mudah bagi kalian berdua untuk berkultivasi. Jadi tidak perlu menentang kami karena masalah sepel. Masalah sepel. Aku mendengarnya dengan sangat jelas barusan. Kalian mau pakai nyawa penduduk Taiping untuk menyelesaikan target kinerja kalian. Kalian bilang, ini masalah sepel. Kau bocah. Kenapa kau tidak tahu cara bersikap luwes? Mereka hanyalah petani. Selain itu, dalam 9 generasi mereka, tidak ada seorang pun yang berarti. Mengambil nyawa mereka tidak akan menimbulkan dampak apapun. Menurut kalian, yang berkuasa berpengaruh hidup lebih lama. Sementara petani miskin pantas mati. Kalian semua, kalian begitu saja dengan santai, memotong pendek usia hidup orang. Jika alam roh penuh dengan sampah seperti kalian, aku tidak melihat alasan baginya untuk tetap ada. Tuanku, kami salah. Mohon ampuni saya. Kami tidak akan berani melakukannya lagi di masa depan. Di masa depan, kami pasti akan mengikuti apa yang tertulis di kitab hidup dan mati. Tepat sekali, kami tidak akan berani melakukannya lagi. Mohon ampuni kami kali ini saja. Kami tidak akan pernah datang ke desa Taiping lagi. Begitu lebih baik. Aku akan mengampuni kalian kali ini. Tapi jika lain kali tidak bertindak sesuai dengan di kitab hidup dan mati, aku pasti tidak akan melepaskan kalian. Terima kasih tuanku. Terima kasih tuanku. Kakak Ye Tian, kita tidak bisa membiarkan mereka pergi begitu saja kan? Jika mereka kembali balas dendam sembrono. Jangan khawatir, The mereka film tidak was punya nyali. translated Enyahlah. and narrated by M. Media. Tuanku, jiwa Liu Dabao itu yang ditetapkan dalam kitab hidup dan mati. Bisakah Anda tidak? Masih mencoba merebut nyawa. Tidak. Jika kami kembali dengan tangan kosong, Raja Yama pasti akan menyalahkan kami. Jika ini sampai mendatangkan malapetaka pada desa Taiping, itu tidak akan baik. Kalau begitu kembalilah dan beritahu Raja Yama. Jika dia tidak puas, aku Ye Tian akan menunggunya di desa Taiping. Dahsyat, Ye Tian benarkah itu? Liu Tua mengingatmu. Tunggu saja. Aku pergi cari bala bantuan sekarang. Jangan katakan hanya dia hari ini. Bahkan jika itu semua orang di seluruh desa Taipingmu, kami akan merebut semua jiwa kalian. Merebut semua jiwa kalian. Sudah kuduga mereka bukan orang baik. Kakak Ye Tian baru saja melepaskan kalian. Namun kalian, Bersekongkol lawan orang desa Taiping. Bagus, biarkan mereka datang. Ling El, pergilah cari beberapa orang di desa dan tunggu di sini. Jika salah satu dari mereka datang, aku akan menghancurkan satu. Jika sepasang datang, aku hancurkan keduanya. aku akan segera pergi. Kakek buyut. Bukankah aku mati? Dan ada utusan dari alam roh yang ingin merebut jiwaku. Kakek buyut, jangan khawatir. Dengan aku di sini tidak akan terjadi apa-apa. Jangankan utusan dari alam roh, bahkan jika Raja Yama sendiri datang, aku tidak akan membiarkannya menyentuhmu. Baiklah.
Itu bagus. Raja Yama Hakim Alam Roh. Raja Yama. Raja Yama. Anda harus menegakkan keadilan bagi kami Raja Yama. Apa yang sebenarnya terjadi? Ada apa dengan semua kepanikan ini? Tidak bisa dipercaya. Raja Yama, Anda tidak akan percaya. Orang-orang dari desa Taiping itu. Semua rakyat jelata tak patut. Semua rakyat jelata tak patut. Kami pergi untuk menjalankan tugas resmi kami. Kami pergi ke desa Taiping untuk merebut jiwa. Namun, kami tidak merebut jiwa apapun. Dan kami dipukuli dengan parah. Kami diusir. Lancang. Aku ingin melihat siapa yang berani begitu sombong dan menghalangi kalian menjalankan tugas resmi. Baijun. Niusan masih. Kalian berdua telah berada di alam roh, hidup selama beberapa ratus tahun. Kalian dipukuli manusia biasa. Hingga keadaan seperti ini. Baijun, Anda tidak tahu setengahnya. Kelompok rakyat jelata yang tidak patuh itu. Mereka benar-benar menjijikan. Terutama yang satu itu. Yi Tian. Dia berkultivasi selama beberapa hari. Dia bisa meremehkan kami. Dia bahkan menyebarkan kabar yang mengatakan, bahkan jika Raja Yama sendiri yang pergi, dia tak izinkan siapapun ditangkap. Hanya manusia biasa. Benar-benar berani bersikap sombong seperti itu. Yang mulia ingin lihat siapa dia. Buddha Agung setinggi langit macam apa? Raja Yang, seorang kultivator manusia belaka. Mengapa Anda perlu turun tangan secara pribadi? Wujud. Benar Raja Yama. Masalah sepele seperti itu. Serahkan saja pada kami. Baiklah. Masalah ini dipercayakan pada kalian berdua. Ingat. Tidak peduli cara apapun yang kalian gunakan. Wajah alam rohku tidak boleh hilang. Ya. Ya. Kalian berdua. Lihat saja kami berdua. Membawa jiwa mereka kembali. Tapi aku melihat bahwa Ye Tian juga memiliki kekuatan yang cukup besar. Jika Anda pergi begitu saja, jangan sampai jatuh ke dalam perangkap Ye Tian. Memang, Tuan Hitam dan Tuan Putih, Ye Tian itu memang memiliki kekuatan. Dan tidak boleh diremehkan. Ini, bagaimana kalau saya sarankan agar Raja Yama tetap? Apakah Anda menyiratkan? Aku tak bisa dibandingkan manusia biasa. Tidak ada perbandingan. Bahkan Dewa Emas Luo Agung di masa lalu, setelah kematian mereka, kami berdualah juga pergi ambil jiwa mereka. Aku menolak untuk percaya bahwa tongkat penuai jiwa, artefak abadi ini, tidak bisa mengambil jiwa seorang manusia fana belaka. Lihat saja, hari ini aku pasti akan membawa jiwa Yi Tian kembali ke alam roh. Lihat. Lancang. Beraninya kau rakyat jelata. Cepat lepaskan kami. Jadi ini utusan alam roh. Sepertinya. Hanya itu. Kakak Ye Tian. Kakak bilang mereka utusan alam roh. Pergi ke dunia fana untuk menuai jiwa. Dan ini yang mereka gunakan. Tidak ada yang istimewa tentang itu. Tongkat dukaku. Kau tahu Raja Yamamu itu benar-benar The sesuatu. film was Alam roh adalah badan pengatur translated yang and begitu besar. narrated by Badan M pengatur. Media. Mereka tak terpikir beribawahan. Persenjataan yang diperbarui. Benda ini sudah sangat tua. Seharusnya sudah dihapus sejak lama. Kaulah yang seharusnya disingkirkan. Ini adalah artefak abadi. Dianugerahkan padaku oleh Raja Yama. Artefak abadi. Aku beritahu padamu basis data informasimu. Juga perlu pembaruan. Apa nilai sebuah artefak abadi di dunia fana? Artefak Dao sudah ada di mana-mana sekarang. Artefak Deo. Ini juga artefak Dao. Ini semua artefak Deo. Bagaimana ini mungkin? Mustahil. Itu semua pasti palsu. Artefak Dao adalah senjata legendaris. Itu bukan sampah yang bisa diproduksi massal sesuka hati. Bagaimana mungkin setiap orang di desa Taiping kalian memilikinya? Tuanku, zaman telah berubah. Kau lihat, setelah tinggal di alam roh begitu lama, kalian pasti tidak tahu apa yang terjadi di luar. 1 hari di bawah tanah adalah 1 tahun di atas tanah. Sedangkan kami sudah lama bergerak maju. Kalian sudah ketinggalan zaman. Bukankah itu ungkapan kami?
Kau ambil kitab hidup dan mati kompang camping, dan berani bersikap begitu sombong. Seenaknya menandai orang untuk mati. Sekarang dunia manusia, bukanlah tempat di mana kau bisa seenaknya bertindak sembarangan lagi. Tepat sekali. Anda pasti Yitian kan? Saya katakan kepada Anda, kata-kata manis tidak berguna. Masa hidup Yuda Bao telah berakhir. Kami datang hari ini, tepat untuk membawanya pergi. Itu benar. Selain itu, desa Taiping kalian tidak menghormati alam roh dengan sembarangan menghina Raja Yama. Kejahatan kalian pantas dihukum mati. Aku menyarankan kalian untuk segera lepaskan kami, agar kejahatan kalian tidak bertambah parah. Kau juga harus berlutut dan meminta maaf kepada kami berdua. Aku bisa mohon di hadapan Raja Yama. Keringanan untukmu. Jika tidak, aku akan melemparkan muka 18 tingkat neraka, menjadi babi dan anjing selamanya. Tidak pernah lepas dari alam binatang. Tanganmu masih terikat. Namun kau berani bersikap begitu sombong. Sepertinya, aku perlu memberimu pelajaran. Pergi, beri dia pelajaran yang bagus. Mengerti? Jadilah babi. Jadilah anjing. Jadilah binatang. Kau. Apa kalian? Kalian berani pakai jabatan publik balas dendam, merugikan nyawa manusia, membalas dendam tanpa kendali. Kejam. Aku akan melapor kembali kepada Raja Yama bahwa semua orang di desa Taiping kalian sombong dan angkuh. Sombong, angkuh, dan meremehkan. Kalian tahu salah kalian sekarang. Aku salah. Aku tahu aku salah. Kakak Yetian, apa yang baru saja kakak katakan? Tidak ada apa-apa. Astaga. Apakah ini masih kekasih masa kecilku yang lembut dan pemalu? Sepertinya, mulai sekarang ketika aku berbicara, aku harus lebih berhati-hati. Yitian. Beraninya kau membiarkan bawahanmu menghina kami seperti ini. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Cepat serahkan arwah yang meninggal itu. Jika tidak, Raja Yama pasti tidak akan mengampunimu. Jika Raja Yama ingin seseorang mati pada jaga ketiga, aku biarkan dia hidup sampai jaga kelima. Jika dia tidak yakin, maka biarkan dia datang sendiri ke desa Taiping untuk menuntut orang itu dariku. Yitian, kau hanyalah seorang manusia fana. Kau tidak punya kekuatan ini untuk melawan seluruh alam roh. Aku menyarankanmu untuk mematuhi dekret Raja Yama. Kirimkan yang meninggal untuk melapor ke alam roh. Aku menasihatimu untuk segera menyampaikan dekretku kepada Raja Yama dan suruh dia mencoret nama semua penduduk desa di seluruh desa Taiping. Kalau tidak, aku akan turun sendiri dan berbicara dengannya. Kau menampar wajah Raja Yama. Ketika Raja Yama muncul, semua orang di desa Taipingmu akan mati. Hanya seorang manusia biasa berani menantang Raja Yama. Aku khawatir kau bahkan tidak akan tahu bagaimana kau mati. Kurasa, dia sudah berada di alam roh dengan terlalu nyaman. Dia lupa bagaimana dulu dia dikacaukan oleh seekor monyet yang mengamuk di sarangnya. Kau pikir kau ini siapa? Kau tidak layak dibandingkan dengan Mahasaja. Kekuatan Mahasaja tak bisa dibandingkan orang rendahan sepertimu. Apakah aku memiliki kekuatan ini atau tidak? Kau akan segera tahu. Aku menasihatimu untuk segera kembali dan memberitahu Raja Yama untuk segera mencoret nama penduduk desa Taiping. Atau aku turun sendiri bicara dengan mereka. Raja Yama. Raja Yama, Anda harus menegakkan keadilan untuk kami. Apa yang terjadi sekarang? Bagaimana kalian bisa dipukuli seperti ini? Raja Yama, Anda tidak tahu seluruhnya. Para penduduk desa Taiping itu, setiap orang dari mereka adalah berandal. Sekelompok berandal. Benar. Kami sudah bilang sejak lama bahwa Yitian adalah bajingan, sombong, dan angkut. Kalian terlalu ceroboh bukan? Kenapa kalian tak bilang lebih awal? Semua orang di desa itu adalah master. Masing-masing memegang artefak Deo. Kami baru saja akan mengatakan sesuatu. Tetapi kalian sudah pergi bukan? Saya pikir Anda jelas ingin membuat kami kehilangan muka. Cukup. Orang lain menindas kita di depan mata. Kalian masih bertengkar sendiri. Apa yang terjadi dengan desa Taiping? Raja Yama, kami pergi ke desa Taiping untuk menyampaikan dekret Anda. Yitian tak mendengarkan sama sekali. Dan bahkan memukuli kami seperti ini. Benar. Dia tidak hanya memukuli kami dengan kejam. Dia juga mengandalkan fakta telah berkultivasi selama beberapa hari. Bawahannya
masing-masing memegang artefak Deo. Mereka meremehkan kami. Dia juga. Juga apa? Selain itu, dia bahkan meremehkan Anda Apel. Dia bilang Anda telah hidup terlalu nyaman. dan sudah lama lupa bagaimana Anda dipukuli oleh monyet itu saat itu, melarikan diri dalam kekacauan total. Dia bilang jika Anda tidak mencoret Desa Taiping, Dia persis seperti monyet dari masa lalu itu, menerobos masuk ke alam roh lagi, menyebabkan kekacauan total. menyebabkan kekacauan total. Kurang ajar, Raja Yama. Raja Yama mohon tenangkan amarah Anda. Tidak ada gunanya menjadi sangat marah, hanya karena seorang manusia biasa. Benar Raja Yama. Raja Yama, apakah kita harus hanya menanggung kerugian diam-diam ini? Apakah kita hanya akan membiarkan Yitian itu buang air besar dan buang air kecil di atas kepala kita? Beraninya dia menghina yang mulia ini. Bagaimana dia bisa dilepaskan begitu saja? Jika orang lain di 3 alam tahu bahwa seorang manusia biasa berani menginjak kepalaku, di mana martabat yang mulia ini? Raja Yama, apa yang Anda rencanakan? Semua makhluk hidup, siapa yang tak di bawah yurisdiksi yang mulia? Hari ini aku akan bertindak secara pribadi untuk menangkap Yitian ini. Raja Yama benar. Bagus sekali. Niusan masih di mana kamu? Bawahan Anda ada di sini. Di mana Hei Wucham? Bawahan Anda ada di sini. Bawahan Anda ada di sini. Segera ambil artefak sihir kalian. Kumpulkan semua utusan. Dan ikuti aku ke Desa Taiping untuk memanggil arwah. Bawahan Anda mematuhi perintah. Bawahan Anda mematuhi perintah. Hari ini, aku ingin melihat siapa sebenarnya makhluk dewa ini yang berani meniru maha bijaksana di masa lalu, menimbulkan masalah di alam rohku. Kau tidak perlu pergi. Yitian, kau benar-benar berani turun ke alam rohku. Sialan Yitian. Alam roh bisa kau datangi begitu saja. Yitian, Anda tidak mungkin membawa semua penduduk dari seluruh desa ini untuk mohon maaf rendah hati pada Raja Yama, bukan? Yitian, sekarang kau tahu rasa takut. Aku katakan padamu sudah terlambat. Tepat sekali. Datang sekarang. Umurmu sudah mencapai batasnya. The film was translated Sepertinya kau adalah and Yitian. narrated by M Media. Benar, ini aku. Mengingat kau memiliki niat untuk bertobat, membawa semua orang mohon maaf pada yang mulia ini, aku bisa mengampunimu kali ini. Benarkah? Hukuman mati bisa ditiadakan. Hukuman hidup tidak dapat dihindari. Kau harus melayaniku di sini sebagai pekerja selama 100 tahun. Hanya dengan begitu aku bisa menghapus dosa-dosamu dan memberimu reinkarnasi. Bukan aku yang perlu mengakui dosaku. Tapi kau. Lancar. Kau tak hormati yang mulia ini. Yang mulia penguasa alam roh. Di dalam 3 alam dan 5 elemen, tidak ada yang bisa lepas dari kendaliku. Kau berani. Kata-kata yang tidak patuh kepadaku. Apakah kau tidak takut yang mulia ini akan melemparkanmu ke dalam api penyucian, sehingga kau tidak akan pernah lagi? Bagaimana dengan ancamanmu? Dasar anak muda. Tahu cara hormati tua saya yang muda. Aku sudah setua ini. Dan kau masih menyuruhku berdiri. Kau. Apa kau? Orang tua, aku beri kau satu kesempatan lagi. Segera coret semua penduduk desa Taiping dari kitab hidup dan matimu. Kau bisa terus duduk di tahta Raja Yama ini. Kalau tidak, kaisar berganti giliran. Hari ini akan menjadi giliranku.